Tuh, Mahat. Enggak. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil hudat. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin wa amir nahdlatal watanid diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-imamul muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi jami'i ulama'il muslimin fid dharaini amin. Tafadhal. Iqra ya banin wahid minkum. Fin wasalna. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Banat wahid minkun. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Saudah, saunah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum sha'imun. Oh, banin ni dari yang puasa mungkin. Kalau banat rajin. An Abi Ayyubah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblata wala yuwalliha zahrahu syarriqu aw gharribu wa fi riwayatin bal syarriqu aw gharribu.
Hadzal hadis qad rawahu al-Imam al-Ajal al-Bukhari rahimahullahu taala anhu wa akhiru sanadihi ila sahabiyyin jalilin yakni Aba Ayyub al-Ansari. Aba Ayyub al-Ansari, jadi sahabat tertua. Kalau kita baca tarjamah beliau, beliau sahabat tertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kemuliaan beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaru sampai di Madinah, belum membuat rumah, beliau mondok dulu di rumahnya, ya Abu Ayyub al-Ansari. Semua sahabat berhajat agar rumahnya ditempati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi mengatakan biarkan ini unta ini yang memilih di mana tempatnya berlabuh, di situ tempat menginap. Ya, fa innahu ma'mur, karena dia diperintah oleh siapa? Ya, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan unta ini, kemudian dia berhenti amama baiti Abi Ayyub al-Ansari. Kemudian dia duduk. Nah, itu menunjukkan bahwa disitulah tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat yang paling tua. Jadi beliau hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup juga pada zaman Abu Bakar, masih hidup juga pada zaman Sayyidina Umar, masih hidup juga pada zaman Utsman bin Affan, begitu juga pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan beliau wafat di Konstantinopel. Di mana itu? Kursi? Ya, di Turki. Pernah ke sana enggak? Ya, cita-cita lah ke situ. Siapkan duit 40 juta. Bolak-balik. Umrah plus Turki. 40 juta. Berapa sih 40 juta? Sedikit. Jual sapi 2 cukup. Yang punya sapi itu, sapi Brangus, atau yang punya sapi Limousin cukup, karena harganya ratusan juta. Ya, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tinggal di rumah beliau ya sekitar 7 bulan lah. Ya, sekitar 7 bulan. Nah, ini diantara kemuliaan daripada Abu Ayyub al-Ansari, punya tamu Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita nih ada restoran terkenal di situ itu yang pernah disinggahi oleh Presiden Jokowi. Rumah sebagian warga yang pernah dipinjam WC-nya oleh Pak Jokowi. Ya, di tengah jalan keduduan. Tahu keduduan? Ya, mau ke WC, kemudian mampir di rumah warga. Tentunya kaget ya. Presiden tiba-tiba datang, kemudian ke WC, ya syukur-syukurlah WC-nya bersih. Syukur-syukurlah bersih WC-nya. Nah, pasti itu sangat dikenang. Sangat dikenang. Itu hanya seorang presiden. Apalagi seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang merupakan sayyidul anbiya wal mursalin, dan ya dengan sebab beliau alam semesta ini ada. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya tidak heran kalau semua sahabat-sahabat Nabi ingin disinggahi atau ingin rumahnya menjadi tempat penginapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan kepada Nabi rumah seorang sahabat Ansar yang paling tua, yang tertua. Rumahnya juga tidak bagus-bagus banget kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Ya, bahkan bocor. Bahkan bocor. Nah, beliau wafat di Turki dan makam beliau juga ada di situ. Ya, siapa yang mau berziarah ke situ, siapkan sekitar 40 atau 50 juta lah sama uang belanjanya ya. Insyaallah sampai di situ. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu qala yang pertama artinya berkata. Qala yang kedua artinya bersabda, ta'adduban. Ya, ta'adduban. Namun pada hakikatnya semuanya artinya berkata. Qala Allah, qala Rasulullah. Allah berkata, Rasulullah berkata. Tetapi mimbabil adab. Ya, mimbabil adab. Tatkala Allah qala, kita maknai dengan berfirman. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kita maknai dengan bersabda. Ya, ini ta'adduban saja ya. Salah satu bentuk adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Arab semuanya qala ya. Ya, qala. Apa mereka tidak beradab? Oh, itu bahasanya ya. Itu bahasanya. Malah orang Indonesia ya mau jadi ke Arab-Araban. Bapak dipanggil Abi, katanya begitu. Betul? Abi, jerak. Berhenti dia mengatakan amak. Amak lari. Amak lari atau amak lari? Oh, amak lari ya. Ami, katanya begitu. Itu orang Lombok. Ya, orang Arab mau bahasa Indonesia, orang Lombok mau pakai bahasa Arab. Iya. Orang Arab mengatakan mama, katanya memanggil ibunya. Mama. Malah orang Lombok ummi, katanya. Orang Arab manggil bapaknya baba, katanya. Malah orang Lombok minta abi, katanya. Abi. Tak mengatakan bapak lagi sudah. Betul? Betul atau tidak? Ya, tapi itu khusus ya. Khusus. Kalau ada yang dipanggil-panggil abu di sini, ya beda dengan yang di Arab. Abu Muhammad, biasa itu orang yang ya syadid. Orang-orang teman-teman kita dari sunnah itu. Ya, Abu Ahmad, Abul Bashar. Di buku kalau ada tulisan Abu Khalid, wah itu bisa-bisa itu buku Wahabi itu. Bisa-bisa itu buku Wahabi. Madrasah juga, kalau ada madrasah nama sahabat ya, madrasah atau ma'had Abu Hurairah misalnya. Di mana itu? Di Mataram. Tuh, di Mataharam itu.
Itu ada ma'had namanya Ma'had Abu Hurairah. Ada ma'had namanya Ma'had Imam Muslim, Ma'had Imam Bukhari. Ada di Bogor itu Ma'had Imam Syafi'i, tapi isinya Wahabi. Iya, nama ma'hadnya Imam Syafi'i, Masya Allah. Tapi yang diajarkan di situ bertolak belakang 100 atau kalau ada 1000 derajat dari apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bisa bangkit itu dicekik itu ustadz-ustadznya itu. Ya, paham tum? Nah, hati-hati itu kalau ada nama-nama pondok seperti itu. Nah, itu biasanya ya pondok-pondok ya penganut aliran keras atau tekstual yang mengharamkan takwil, mengharamkan tasawuf, mengharamkan filsafat. Tuh, ini di kuliah diajarkan filsafat. Kalau haram kan berdosa. Berdosa atau tidak? Ya berdosa lah. Kalau haram ya, itu filsafat haram, tasawuf haram. Apa lagi? Banyak ya. Ya, banyak. Nah, salah satu cirinya itu ya itu. Salah satu cirinya ya itu. Apa? Nama ma'hadnya. Itu nama ma'hadnya. Ada sebagian yang tidak seperti itu, ya, tapi pemahamannya sama juga. Ya, pemahamannya sama. Makanya kita sebagai orang Nahdlatul Wathon yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berimam kepada Asy'ari Maturidi. Tauhid kita diantaranya ngapal sifat 20. Kalau ada ustadz masuk ke kamar, ke rumahnya atau ke kampungnya mengatakan sifat 20 itu haram, bid'ah, itu ciri-ciri sudah itu. Usir pelan-pelan tapi. Ya, usir secara pelan-pelan. Karena itu akan merusak tatanan kedamaian di kampung itu. Kemanapun dia berada pasti ribut. Dia masuk ke satu negara, ribut negara itu. Dia masuk satu kampung, ribut kampung itu. Dia masuk ke salah satu rumah tangga, misalnya bapaknya sebagai pengikut, ribut suami istri. Ribut suami istri. Suaminya tarawih 8 rakaat, istrinya 20. Istrinya 20. Tuh, istrinya pergi hultah, suaminya haram. Iya. Istrinya ketua muslimat, pawai, suaminya mengatakan haram pawai. Pawai tidak ada zaman Nabi. Wah, hebat. Itu dalil mereka ya. Pokoknya kalau tidak ada pada zaman Nabi, tidak boleh, sudah haram sudah. Tidak ada pada zaman sahabat, tidak boleh, sudah haram sudah. Nah, jadi tariqah dakwah mereka itu memang mudah dicerna. Tapi yang mudah itu belum tentu benar. Betul? Nah, kan itu cara dakwah mereka. Para jamaah, lamun dek nawah gawe si Nabi haram. Sebodoh-bodoh dengan cat paham. Nih, itu yang sering didengung-dengungkan. Padahal kalau kita baca kitab-kitab usul ya, dari yang kecil sampai yang besar, atau yang menggabungkan ya, semua aliran di dalam usul, misalnya Al-Muwafaqat Imam Syatibi,
tidak ada dicantumkan di situ bahwa salah satu dasar hukum itu adalah kalau tidak dilakukan oleh Nabi artinya haram. Betul? Betul atau tidak? Tidak ada. Makanya kemudian ulama kita mengatakan apa? Adamu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laisa bihujjatin wala dalilin. Nah, tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil. Nih, mereka sering mengatakan tuh, dalil itu qala Allah, qala Rasulullah. Mereka sendiri yang memiwalinya. Nih, kalau ingin melihat orang-orang yang punya dalil, datang ke NW, NWDI, NU, tuh orang-orang yang penuh dengan dalil. Pada hakikatnya mereka tidak punya dalil. Dalil mereka hanya apa? Kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya tidak boleh. Maulid boleh atau tidak? Ditanya ke jamaahnya. Apa Nabi pernah maulid? Tidak. Oh berarti haram. Apakah Nabi pernah pawai? Tidak. Oh berarti pawai haram. Apakah Nabi pernah hormat bendera? Tidak. Kata jamaahnya. Oh berarti syirik. Mudah kan? Mudah. Segoblok-goblok santri. Itu cepat dia paham yang begitu-gitu. Nah, jadi mereka selalu meminta dalil, padahal mereka tidak punya dalil. Nih, seandainya pun mereka punya dalil minal Quran wal hadis, kata ulama kita, dalil mereka itu dhaif. Walaupun mereka ngambil dari Sahih Bukhari, wah ini sahih hadisnya, kita sepakat tentang kesahihannya, ya. Tapi pemahaman Anda yang tidak kita sepakati terhadap hadis itu, maknanya, maksudnya, nah kan begitu. Ya, jadi kadang-kadang hadis kita sama, tetapi cara memahaminya yang berbeda. Apalagi mereka selalu tekstual, sementara kita selalu melihat konteks dari satu hadis atau dari satu dalil. Nih, setiap ada hadis, ya ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzulnya. Tuh makanya hati-hati nih banat, nih, rentan nih kalau banat ini ya. Banat ini nanti datang orang melamar dia jenggotan, kemudian celana cingkrang. Yo perlu ditanya itu. Nih, Anda tauhidnya baca apa? Kan begitu. Tauhidnya baca kitab apa? Oh, tauhid kami Abdullah bin Wahab. Oh, kalau begitu sudah ma'assalamah. Ya, karena dalam berumah tangga itu kalau berbeda itu Masya Allah tidak tenang. Tidak tenang. Walaupun kita satu sekarang misalnya, ada NW, ada NWDI, gabunglah. Oh pokoknya saya harus katanya, saya mau menyatukan keduanya katanya. Hebat. Hebat ya. Tapi akan tetap bermasalah. Istrinya ingin kepancor, suaminya oh jangan katanya. Itu kan makan hati. Betul? Makan hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi pilih yang sama saja. Biar selangkah seayun dulu atau selangkah dulu ya? Hah? Selangkah seayun. Apa maknanya itu?
melangkah dulu baru mengayunkan tangan. Betul? Atau mengayun tangan dulu baru melangkah? Sama, coba saja. Ayunkan tangannya dulu baru melangkah. Iya. Nah, melangkah selangkah seayun. Kalau menikahnya nanti NWDI sama NWDI, NW sama NW, NU sama NU, Wahabi sama Wahabi. Iya, baru bisa selangkah seayun. Kalau NW sama Wahabi, pasti jotok-jotokan di dalam rumah itu. Pasti kurus istrinya itu. Karena tidak pernah tenang ya, tidak pernah tenang di dalam rumah itu. Apalagi mereka itu ya cara dakwahnya itu kayak doktrin-doktrin begitu. Kalau ada orang dakwahnya doktrin-doktrin itu ya mirip sudah dengan Wahabi. Ya. Mirip sudah dengan Wahabi. Punya doktrin bid'ah, ya sunnah bid'ah. Secerdas-cerdasnya orang, kalau berada di satu negara yang otoriter, pasti bodoh dia. Bodoh. Secerdas-cerdasnya orang, kalau berada di bawah satu organisasi yang otoriter, doktrinnya keras, pasti bodoh. Tersinggung? Hah? Tersinggung tidak? Pasti bodoh alias goblok. Karena tatkala dia mau berpikir secara liar, terbentur dengan doktrin yang dibuat sendiri oleh organisasi itu. Silakan. Anda tidak akan bisa berbuat apa di situ. Makanya kalau mau kuliah, masih jauh lebih baik kuliah di tempat yang negaranya bebas. Artinya cara berpikir, memberikan kebebasan berpikir. Seperti di Mesir misalnya. Ketimbang kuliah di Arab Saudi, karena di situ ada doktrin. Sehebat apapun Anda, secerdas apapun Anda, Anda tidak akan bisa berpikir secara logis atau tidak bisa melampaui doktrin yang sudah dibuat. Anda mau berpikir sedikit maknai hadis, ketemu terbentur dengan bid'ah sunnah. Terbentur dengan bid'ah sunnah. Makanya TGB itu pada waktu apa di situ? Sebelum hultah, beliau menyentil sedikit tentang masalah sami'na wa ata'na. Jangan kalimat itu, kata beliau menjadi kungkungan, jadi penjara buat kita, sehingga kita tidak bisa berpikir secara realistis. Ini bahasa anak-anak kuliahan ini. Kan orang kan seperti itu, baru berpikir sedikit terbentur dengan sami'na wa ata'na. Mau berpikir liar sedikit terbentur dengan sami'na wa ata'na. Yakin Anda tidak akan bisa cerdas. Kalau mau cerdas di mana? Di sini. Kalau Anda mau cerdas, mau berpikir secara bebas, tentunya dengan di dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disinilah tempatnya. Fahimtum?
Paham atau pura-pura paham? Iya. Itu bukan kata saya ya. Itu kata ulama. Secerdas-cerdas Anda, kalau Anda hidup di bawah tekanan, Anda akan bodoh. Anda akan bodoh. Anda tidak akan bisa berpikir secara bebas, berpikir secara realistis, nalar yang baik, karena nanti akan terbentur dengan doktrin-doktrin yang sudah dibuat itu. Nah, itu bagus. Betul, Hima? Betul? Kita lanjutkan. Wah, ini kok kita hadisnya bicara tentang buang air ini. Kok pembahasannya ke situ ya? Ya, tapi kita berbicara tokoh tadi kan. Kita berbicara tentang tokoh, yaitu siapa? Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaita." Jika salah seorang di antara kamu datang, ata al-ghaita. Al-ghait apa? Masa datang ke tai? Ya, al-ghaita ya, ada hakikatul makna di sini. Jadi ghait itu maknanya WC. Ya, tempat itu bukan yang keluar sebenarnya. Jadi bukan yang keluar namanya ghait itu. Tapi adalah tempat jatuhnya yang keluar itu. Apa namanya? Nah, ini makna aslinya di sini. Ya, hakikatul makna. Nah, kalau makna ghaid itu kemudian dipindahkan ke makna yang keluar, itu tentunya menjadi majaz, bukan hakikah. Nah, tetapi di sini hakikatnya, ya, siapa yang mendatangi tempat buang air. Ya, ghaid di sini bukan maknanya yang keluar. Nah, tetapi tempat yang keluar. Betul? Iya, tempat penampungan yang keluar. Nah, jadi sekali lagi kalau kita pindahkan makna tempat kepada yang keluar, itu artinya majaz. Di sini majaznya majaz mursal. Artinya min zikril mahal wa iradatil hal. Itu kalau kita maknai al-ghaid itu adalah yang keluar. Paham banat? Makna asli dari ghaid itu adalah tempat kita mengeluarkan. Ya. Tetapi sering kita maknai bahwa al-ghaid itu adalah yang keluar. Artinya ada pemindahan dari tempat ke yang keluar. Nah, dan ini disebut dengan majazan mursalan. Tuh, min zikril mahal wa iradatil hal. Nah, tapi di sini makna hakikahnya. Man idza ata ahadukumul ghaita. Ya, fala yastaqbilil qiblata, maka janganlah dia menghadap ke kiblat. Wala yuwalliha dhahruhu, dan jangan membelakanginya, maknanya. Syarriqu gharribu, ya, tetapi menghadap ke timur atau ke barat. Tuh, menghadap ke timur atau ke barat. Nah, fala yastaqbilil qiblata. Nah, ini maknanya. Ini makna hadis ini. Kalau digabungkan dengan makna hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Jadi hadis ini maknanya,
di tanah lapang. Betul? Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tatkala kita buang hajat kecil atau besar. Nah, ini di tanah lapang. Kecuali kalau dia membuat satrun murtafi'un misalnya. Itu ada pembatas murtafi'un yang agak tinggi. Berapa ukuran minimalnya? Ya, kira-kira kalau di dalam ibarat fikih kita itu sulusa zira'in. Kan begitu katanya ya. Betul tidak? Hasyiah Bajuri. Pernah bukan enggak? Jangan-jangan enggak punya ya. Benin punya Bajuri? Murah, paling-paling 600.000. Bingung ini teman-teman ini. Berapa kaya sih Pak Ustadz ini, semuanya mudah saja katanya. Ya. Jadi kalau sudah bisa baca kitab, beli kitab-kitab itu. Makanya selalu saya tekankan di tiap kelas ya. Di tiap kelas dari tingkat 1. Oh enggak ya, saya enggak masuk di tingkat 1. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 selalu saya tekankan, usahakan selama di ma'had ini ya fokus agar bisa membaca kitab. Usahakan itu. Nih usahakan. Kalau bisa enggak usah itu, yang lain-lain itu. Enggak usah baca terjemahan. Hafalkan kaedah-kaedahnya, kemudian praktikkan pada kitabnya. Tidak ada gunanya hafal qawaid kalau jarang praktik, tidak pernah praktik. Cukuplah kita menghafal kaedah dari awal sampai babul istisna misalnya. Di Jurmiyah sampai bab apa? Di Jurmiyah sampai bab apa? Al-mahfudhatul minal asma. Ya, cukuplah itu. Ya, tapi harus dibarengi dengan rajin latihan qiraatul kutub. Kalau tidak ada masyayikhnya, silahkan tugas ketua tingkat itu untuk apa? Latihan membaca. Saling simak, terapkan nahwu sarafnya di situ. Nah, artinya apapun yang dibaca, yang Arab maksudnya, bukan bahasa Indonesia, tidak berlaku di situ kaedahnya. Ya, tidak berlaku. Baca Quran kah, baca hadis kah, baca kitab kah, terapkan itu kaedah-kaedahnya pelan-pelan tuh, sambil belajar memaknai. Setelah bisa memaknai, kemudian belajar memahami. Nah, karena tidak semua orang yang bisa membaca bisa paham. Betul? Nah, tapi orang paham pasti bisa membaca. Kalau tidak bisa baca, apa yang dipahami? Nah, itu fokus di situ. Fokus. Jangan lari ke terjemahan. Itu mengganggu itu. Ini ada yang beli terjemahan Kawakib. Tidak apa-apa lah kalau ilmu alatnya dulu ya. Nah, ini kitab-kitabnya semua dibeli terjemahan. Malas baca yang gundul-gundul. Oh, tidak akan bisa. Itu singkirkan terjemahan-terjemahan. Ayo yang menjadi fokus kita. Ini kan pondok pesantren itu fokusnya apa? Ayo. Apa fokus pondok itu? Kitab kuning. Tuh ibu-ibu. Kitab kuning. Bukan nasi kuning. Ini maulid tuh nasi kuning. Hanya bulan maulid ada nasi kuning. Tapi tadi saya baca di jalan jual nasi kuning katanya.
Tapi mungkin beda dengan nasi kuning yang ya di Maulid itu. Kalau orang menikah pasti ada embur-emburnya. Tahu embur-embur enggak? Oh, tidak tahu ya. Mungkin di rumah saya saja itu ada embur-embur. Embur-embur. Kayak tombak. Tahu tombak? Enggak tahu lagi. Yang di tengahnya ada gula merah. Embur-embur. Saya tanya itu sama orang tua, apa faedahnya embur-embur ini? Apa faedahnya? Biar malam pertamanya tidak tegel, katanya begitu. Apa betul atau tidak saya tidak tahu itu. Itu orang tua yang bilang begitu ya. Biar ngembur-ngembur. Ada beberapa makna itu, tapi saya lupa. Ada yang tidak bisa saya sebutkan. Saya ingat, cuman berat lisan ini untuk mengutarakannya di sini. Nanti kalau saya sudah tua itu, baru saya akan jelaskan secara vulgar. Kalau sekarang kan masih agak-agak tua ya. Masih berat lah yang mengatakan yang begitu-gitu. Nah, artinya embur-embur itu ada 3 ya makna falsafahnya di situ. Pasti ada di situ. Nanti kalau Banin ya, saya masuk di Banin itu. Ya, ingetin saya itu. Ya mungkin makna di tiap kampung berbeda ya. Tapi di kampung saya itu minimal ada 3 falsafah dari embur-embur. Nasi kuning juga ada falsafahnya di situ. Tapi karena orang tua tidak pernah menjelaskan, ya jadi anak-anak tidak tahu maknanya. Seharusnya ditanya itu biar punya sanad itu. Nasi kuning itu sanadnya dari mana? Biar tahu maknanya. Embur-embur itu sanadnya dari siapa? Kan begitu. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kira-kira ukuran jadi satrun murtafi'un kalau dalam bahasa fikih kita itu. Kalau sentimeternya itu ya sulsa zira'in. Ya, sulusani. Mana sulusani? 2/3. Sekitar 40,8 sentimeter. Kalau disentimeterkan berapa? 40,8 sentimeter. Ya, sentimeter murtafi. Ini tentunya hadza haddul adna. Ya, minimalnya seperti itu. Jadi buatlah pembatas di depan kita ya seukuran 40,8 fa'aksar atau lebih, apalagi kalau bisa membuat berapa 50, 60, 70, apalagi kalau sama atas kita. Nah, ini di tanah lapang ya, di tanah lapang. Ada atau di bangunan yang tidak dikhususkan untuk tempat buang air. Di kelas misalnya. Ini Banin ini keduduan. Udah bakalan sampai di WC. Di kelas brocot. Sakit perut. Karena makan Indomie setiap hari. Nah, jadi di tempat-tempat yang ya ghairul mu'addi, bukan khusus untuk apa namanya, untuk buang air. Itu di bangunan, ya, di bangunan tapi tidak dikhususkan untuk buang air. Nah, kemudian kam masafah bainahu wa bainahu. Jadi jarak antara apa namanya satrun murtafi dengan kita yang buang hajat itu.
Ya, apa depet? Ya depet mesti bagus. Artinya temboknya jadi pegangan. Ya misalnya. Nah, artinya minimal al-masafah bainahu wa bainahu, ya baina qadil hajah, orang yang membuang hajatnya dengan sutrah kita itu, ya satrun murtafi itu sekitar, kalau disentimeterkan tuh, disentimeterkan tuh, nanti buka bajuri ya, takutnya saya keliru, angka-angka ini suka keliru kita, sekitar 183,6 kalau saya tidak salah, tapi yakin benar ini, yakin benar, buka bajuri nanti ya, 183,6 sentimeter, bukan meter, sentimeter. Ini pembatas ini berapa senti nih? Sekitar 70 ya. Murtafi'nya ya himayah, tingginya itu sekitar 70 lah mungkin ini. Nah, jadi bisa sudah naik di sini. Enggak, artinya bukan di sini. Nah, ada dengan pembatas seperti ini. Nah, ini pembatas kita. Ya, al-masafah bainahu ay qadil hajah, dengan satirnya ini, pembatasnya ini minimal. Ya, minimal, maksimal begitu ya, maksimal kalau di sini 183,6 cm. Ini jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Kalau misalnya 3 meter, nah, seolah-olah tidak ada fungsinya ini. Ini tidak ada fungsinya. Jadi itu ukurannya 183,6 atau 1,50 m atau 1 cm. Semakin mendekat kan semakin tertutup ya, semakin tertutup. Tapi kalau semakin mundur, semakin jauh dari sutra ini, itu seolah-olah ya tidak ada pembatas di situ. Nah, itu perlu dipahami. Jadi irtifa'us satr itu 40, berapa? 8 cm. Itu atasnya. Paaksar boleh sampai atas. Ya, boleh sampai atas. Nah, ini kita bicara di tanah lapang ya, atau di bangunan yang tidak dikhususkan untuk buang air. Nih, seperti di kelas-kelas atau di aula-aula misalnya. Kan itu tidak dikhususkan untuk buang air di situ. Nah, makanya di dalam kitab kita mengatakan au fil bina, atau pada bangunan yang tidak dikhususkan untuk buang air di situ. Nah, perlu buat satar di situ, satrun murtafi. Tingginya minimal berapa? 40,8 cm. Nah, itu nantilah diukur, dikira-kirakan ya. Tidak perlu bawa garisan juga kan begitu. Ini berapa ini? Berapa? Ada yang fanatik sekali harus pas. Harus pas. Wah, ini kurang ini, tidak sah naiknya. Nah. Ya bukan masalah sah tidak sah ya. Nah, jadi yang penting kita yakin ini sudah pas atau lebih. Ya. Ini ada pendek sekali. Oh, saya yakin sudah 40 katanya. Itu tidak bisa diyakini, itu pendek sekali begitu. 30 kurang. Nah, jadi mahallus syak itu ya sudah misalnya setinggi ke ketut kita, atau kalau kita duduk sepundak kita, itu sekedar kepala kita saja yang kelihatan. Seandainya ada orang lewat itu tidak lihat kita, kepala kita saja. Paling-paling dia nanya, ngapain itu, katanya begitu. Oh, ini lagi buang penyakit gitu.
Nah, kemudian jarak antara orang yang membuang hajat dengan sater yang dibuat tadi itu maksimalnya itu 183,6 cm. Nah, lebih dari itu seolah-olah tidak ada sater. Semakin mendekat, semakin bagus, semakin tertutup. Nah, wa amma fil hammam, adapun kalau di WC yang memang disiapkan untuk itu, ya sudah, mau menghadap kemana saja boleh. Mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat, laut, daya, miring sedikit, tidak apa-apa. Nah, ini di WC. Tapi yang muktamad di dalam mazhab, ya, itu ikhtilaful afdal. Ya, memiwali yang afdal. Kalau mau tidak piwal dari yang lebih utama, tetap walaupun di WC itu jangan menghadap kiblat. Ya, khilaful afdal. Sekedar khilaful afdal. Bukan khilaful asah atau khilaful sahih atau khilaful arjah, enggak. Ini masalah keutamaan saja. Nah, ini kalau di mana? Kalau di dalam WC. Boleh ya? Boleh. Nah, pernah saya cerita dulu di sini ya. Tuh di TV itu. Di mana di kelas saya cerita tuh di sini. Itu apa judulnya di TV itu? Tanya Pak Ustadz. Nah, kalau tidak salah itu, tanya Pak Ustadz. Jadi waktu itu ustadz-ustadz di TV-TV itu dikumpulkan jadi satu di situ. Nih, kumpulkan jadi satu, kemudian ya pas membahas kayaknya hadis ini yang dibahas ya. Dia baca hadis ini kalau tidak salah. Karena saya mendengarnya ada pertanyaan dari jamaah itu, Pak Ustadz katanya, kan kita ini sudah beli apa namanya itu, rumah-rumah kecil itu yang sama semuanya itu, BTN ya. Kan saya ini sudah beli BTN Pak Ustadz katanya. Tapi WC-nya itu, apanya itu, tempat duduk itu, klosetnya itu menghadap kiblat. Nah, klosetnya itu menghadap kiblat. Tuh gimana tuh Pak Ustadz, kata ibu-ibu itu. Apa kata Pak Ustadz? Ya dibongkar saja Bu, katanya begitu. Jadi bongkar WC-nya, katanya begitu, kemudian pindahkan arahnya. Wah, padahal rumah WC orang sudah bagus. Itu BTN itu kan WC-nya itu bagus-bagus. Kadang-kadang jauh lebih bagus dari rumah sebagian orang kan begitu. Disuruh bongkar. Tuh, disuruh bongkar. Nah, pasti nih Pak Ustadz ini baca terjemahan nih, kata dalam hati saya ini. Ayo, kalau baca ini. Kalau baca terjemahannya, baca hadis ini, kemudian tidak baca riwayat-riwayat yang lain seperti riwayat Ibnu Umar dan seterusnya, kan salah kaprah. Nih, dimaknai secara tekstual. Ini apa katanya ini? Fala yastaqbilil qiblata wala yuwalliha zahrahu syarriqu aw gharribu. Kalau kita tekstualis, ya pasti akan mengharamkan itu walaupun di dalam WC ya, walaupun di dalam WC. Memang ada sebagian ulama tuh la yufarriqu baina fi WC wala fi lapangan tuh, sawa melihat keumuman hadis ini. Ini artinya kalau dia mengamalkan hadis ini, dia tidak mengamalkan hadis Ibnu Umar. Nih, padahal di dalam usul ya. Jadi menggabungkan dua hadis, mengamalkan dua hadis ya, itu lebih utama selama masih bisa digabungkan. Nah, jadi makna hadis ini di tanah lapang. Makna hadis Ibnu Umar itu di apa namanya? Di WC. Nah, kira-kira begitulah.
Ini jangan hanya mengambil satu kemudian meninggalkan satu. Jadi tariqatul jam bainal hadisain, ya, menggabungkan antara dua hadis yang kelihatannya fihi ta'arud. Ya, ada ta'arud. Nih, secara lahiriahnya ta'arud. Nah, gabungkan selama bisa digabungkan. Nah, tadi saya bilang apa ya? Jawaban seorang ustadz itu di TV itu ya. Di TV. Itu kalau dihancurkan kasihan, sudah pakai keramik lagi, bagus lagi, masa diemper itu. Itunya. Seandainya Pak Ustadz itu mau turun saja sedikit saja baca syarahnya itu, ya pasti beliau paham. Tapi kayaknya hanya baca terjemahan saja. Nih, hanya baca terjemahan. Nah, kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang begitu. Pernah saya cerita juga, kebetulan pagi-pagi nonton siapa itu yang ceramah wanita tua itu. Oh iya, Mama Dede. Mama Dede itu. Jam berapa? Ini sudah lewat, ini kita akhiri saja sebenarnya. Ya, tapi saya akhiri dengan cerita Mama Dede. Waktu itu saya sedang sarapan, sedikit sarapan tambah roti sedikit tambah susu. Iya betul ini. Ya, betul. Betul. Pas pada waktu itu ada jamaah bertanya. Ya, jamaah itu bertanya, tapi sebenarnya ini lah gimana ya, berat juga sebenarnya. Tapi ini pertanyaan, biar tahu. Tidak semua apa yang dikatakan oleh para asatis di TV-TV itu kadang-kadang ya ada benar juga, lebih banyak benarnya timbang tidak benarnya. Apa pertanyaan jamaah? Ini wanita bertanya juga. Tanya dong ma, katanya. Begitu ya? Ma atau a? A dan mama. Mama dan a. Ya, bagaimana hukumnya seorang suami, kayaknya pengalaman ibu ini, menyusu sama istrinya. Nah, ini pendengaran dan penglihatan saya pada waktu itu. Apa dijawab oleh Mama Dede? Haram. Saya bingung. Ini ngambil fikih di mana nih Mama Dede, kata saya. Haram, katanya. Kalau haram ya langsung cerai ya. Langsung talak gitu. Gimana itu? Ya, buka kita fikih dari yang kecil sampai yang besar itu. Tidak ada seperti itu. Ya, memang cuman mungkin diambil dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang tidak membatasi umur, ya, agar bisa menjadi anak susuan, kan begitu. Kalau Syafi'i dan jumhur ulama itu kan ada batasan umur 2 tahun, 2 tahun. Nah, sampai batas itu saja yang membuat ada anak susuan, ada ibu susuan. Kalau sudah semetan, jenggotan, apalagi istri, nih, falyaf'al. Pada istrinya tapi jangan istri orang. Nah, ini yang di belakang itu cigah dia kalau bicara seperti ini itu. Tadi ngantok-ngantok, sekarang cigah dia. Ya, jadi artinya biar paham ya, biar paham. Karena di TV itu bukan satu kampung, 2 kampung yang nonton. Itu seluruh Indonesia, bahkan sampai Singapura. Dari mana tahu? Oh, karena saya pernah ke Singapura.
sampai di Mekah itu yang mendengarkan ceramahnya itu. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Kemudian ada lagi ditanya itu gimana kalau orang dihulu Pak Ustadz? Apa ada iddahnya? Apa jawab Pak Ustadz? Tidak ada. Boleh langsung menikah, artinya kan begitu. Ini Himayati minta hulu sama Rizki. Misalnya. Boleh kata Rizki, bayar 25 juta. Oh enggak apa-apa kata Himayati. Iya. Jadi karena hulu, apa katanya? Tidak ada iddahnya. Kalau tidak ada iddahnya berarti boleh nikah langsung. Ya, kadang-kadang itu beberapa hal yang tidak sengaja kita dengar, kadang-kadang di TV itu ya. Itu jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Summa qala an Abdillahi ibni Umar. ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله سنستمر في الأسبوع الجاي. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا بك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء ضات الوعطان واحفظنا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء ضات الوعطان واحفظا واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء ضات الوعطان واحفظا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرنهم في العشاء والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب الوصابع الغرر أمرتك فسبعت فيها العصا على معاشي ومعاد وعلى ذريتي وباطني والظاهر أمرتك فسبعت وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعاد وعلى ذريتي وباطني أمرتك فسبعت فيها العصا وأروت